pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu, yang mana kali ini kita akan membahas seputar anemia defisiensi besi bersama Dr. Dea Sabrina Faiza selaku Kanit Jangwat Rumah Sakit Tingkat 4 Madiun ya, atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Pemirsa, kurangnya zat besi dalam tubuh membuat jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab sel darah merah pada tubuh dibentuk oleh zat besi. Dan tubuh membutuhkan hemoglobin dalam sel darah merah untuk mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh organ tubuh. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin untuk membawa oksigen. Akibatnya kondisi ini dapat membuat pengidapnya mudah lelah dan sesak nafas yang merupakan tanda dari kurangnya zat besi atau bisa disebut juga dengan anemia defisiensi besi. Lalu, apa itu anemia defisiensi besi dan bagaimana cara pengobatannya? Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang anemia defisiensi besi bersama narasumber kita, Dr. Dea Sabrina Faiza. Tapi sebelum kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit Kota Madiun, DKT Kota Madiun maksud saya, buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baiklah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Dr. Dea. Ketemu lagi kita dokter. Iya. Dokter, kali ini pembahasannya cukup menarik ya, yaitu anemia defisiensi besi. Ini saya juga baru dengar sih, ada anemia defisiensi besi. Ngertinya kan cuman anemia, biasanya lemah letih lesu lunglai. Ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, kalau anemia defisiensi besi ini sebenarnya apa sih? Gitu. Silakan dokter. Jadi pertama kita harus tahu anemia sendiri itu apa. Nah, anemia itu kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Nah, penyebabnya itu bermacam-macam dan yang paling umum itu adalah anemia defisiensi besi atau anemia kekurangan zat besi. Oke. Itu yang paling sering ditemukan malahan ya dok? Ya. Itu berarti orang yang sering mengeluh lemah letih lesu lunglai, anemia itu anemia defisiensi besi sebenarnya? Belum tentu, karena penyebab anemia sendiri itu banyak. Cuman yang terbanyak itu memang anemia akibat kekurangan zat besi. Oke, nah anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi ini sebenarnya kalau di dunia medis itu termasuk kategori penyakit ya kita bilangnya dok? Bukan, itu termasuk gejala. Gejala yang berbahaya atau tidak sih sebenarnya? Nah, jadi kalau berbahaya atau tidak, kita bicara jangka pendek sama jangka panjang. Okay. Nah, kalau jangka pendek itu kita tahu bahwa darah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah. Betul. Nah, otomatis akan memberikan kita sebut sebagai ATP atau energi pada sel-sel tubuh. Nah, apabila anemia terjadi pada individu, maka seseorang itu akan merasakan yang namanya kelelahan, bahkan untuk beraktivitas ringan sehari-hari, misalnya hanya untuk berjalan ataupun naik tangga, dia akan kelelahan, otomatis akan menyebabkan kualitas hidupnya berkurang, produktivitasnya jadi berkurang. Betul. Nah, untuk jangka panjang, misalnya pada anak-anak, konsentrasinya bisa berkurang, menurunnya prestasi belajar, jadi tidak fokus di sekolah. Pun misalnya pada ibu hamil, apabila ibu hamil itu mengalami anemia, bisa saja terjadi kelahiran prematur, terus gangguan janinnya pertumbuhan janinnya terganggu, juga bisa menyebabkan kematian pada ibu. Lumayan jangka panjangnya lumayan berbahaya berarti ya dok sebenarnya ya. Berarti kita melihat berbahaya atau tidak tergantung jangka pendek atau jangka panjangnya nih.
Tapi kan kalau misalnya dibiarkan begitu aja ya pasti akan menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti tadi yang dokter sampaikan begitu ya. Nah, tapi kalau tadi kan dokter sempat katakan juga di awal bahwa anemia ini kan ada banyak nih jenisnya, tapi yang paling sering ditemukan adalah anemia defisiensi besi. Mungkin boleh dijelaskan sekalian dokter, sebenarnya macam-macam anemia itu apa aja sih gitu? Ya, macam-macamnya ada juga anemia akibat penyakit kronis. Yaitu contohnya misalnya seseorang terkena infeksi parasit, yang paling sering tuh cacing tambang, jadi menyebabkan perdarahan, ataupun misalnya kasus-kasus keganasan, atau misalnya penyakit kronis seperti gangguan ginjal. Penyakit anemia jenis lain contohnya anemia hemolitik, yaitu apabila waktu dari darahnya untuk hancur tuh lebih cepat sebelum ada penggantinya. Jadi contoh pada kasus-kasus autoimun, kasus thalassemia, anemia sel sabit, atau ada juga anemia akibat kekurangan vitamin B12 ataupun vitamin asam folat. Oke, dan ternyata banyak sekali anemia itu bisa terjadi tuh banyak sekali faktornya begitu ya dok ya. Nah untuk mendeteksinya dokter, kalau untuk yang karena penyakit kronis kita udah tahu mungkinnya seperti itu gitu. Tapi apakah setiap orang yang memiliki penyakit kronis, apakah mereka pasti anemia atau tidak? Atau bagaimana sih sebenarnya? Nah jadi kan anemia ini memang bukan penyakit, tapi adalah gejala. Jadi di situ kita bisa lihat juga misalnya nih ada individu yang kencingnya berwarna kemerahan atau ada darah. Nah kita bisa cek apa mungkin ada gangguan pada ginjal, atau misalnya saat tinjanya berwarna kehitaman. Nah kita perlu cek di saluran pencernaannya kira-kira ada perdarahan atau tidak, riwayat asam lambungnya bagaimana, riwayat dietnya bagaimana. Nah jadi anemia itu bisa juga merupakan tanda bahwa seseorang sedang mengalami penyakit. Oh ya, karena gejala. Karena gejala, bukan penyakit underlying disease. Tapi salah satu gejala yang menunjukkan bisa jadi merujuk ke penyakit lain begitu, dan termasuk ke penyakit kronis itu tadi berarti. Nah, kalau si defisiensi besi ini adalah karena kekurangan zat besi. Berarti itu artinya dari sini aja perbedaannya udah kelihatan berarti ya dok ya. Nah, kalau defisiensi besi ini itu apa sih sebenarnya penyebabnya kok orang bisa menderita anemia defisiensi besi? Jadi ada 4 penyebab besar kenapa seseorang bisa kekurangan zat besi. Jadi yang pertama bisa jadi karena memang intake-nya atau asupan zat gizinya kurang. Zat besinya kurang itu bisa didapatkan dari antara lain ada 2 nih. Yang pertama yang hem sama non hem. Bedanya apa? Yang hem itu lebih cepat diserap oleh tubuh. Contoh pada daging merah, ya untuk makanan. Terus untuk yang non hem seperti kacang-kacangan, contoh kacang kedelai atau kacang hijau. Nah apabila asupannya dari awal kurang, otomatis memang yang masuk ke dalam tubuh untuk zat besinya akan kurang. Terus yang kedua, apabila ada gangguan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Contoh apabila saat makan dibarengi dengan zat-zat lain seperti minum teh atau minum susu, itu bisa mengurangi absorpsi atau penyerapan dari zat besi. Itu pengaruh ya? Betul, itu pengaruh. Jadi sebaiknya memang tidak dikonsumsi bersamaan. Sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita lagi makan daging itu kita nggak boleh bersamaan setelah itu kita minum teh itu? Iya. Kalau bisa dihindari berarti? Sebaiknya dihindari. Karena ada kandungan yang bertabrakan begitu? Betul. Tuh pemirsa, tapi sekarang maksudnya masyarakat sendiri biasanya itu konsumsinya nggak teh ya, teh hangat, teh tawar itu nggak pengaruh, mau tawar sekalipun juga nggak pengaruh ya dok? Iya nggak pengaruh, karena memang zat di tehnya yang bukan di gulanya gitu? Bukan di gulanya. Oke dokter, ini mungkin ditahan dulu untuk penyebab anemia defisiensi besi ini seperti apa, karena ternyata cukup menarik ya penyebabnya. Jadi akan kita bahas di segmen berikutnya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar anemia defisiensi besi bersama Dr. Dea dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tadi pembahasan sebelum kita tutup segmen sebelumnya cukup menarik dokter ya, itu penyebab dari anemia defisiensi besi, yang mana salah duanya. Yang pertama adalah kekurangan asupan zat besi, betul begitu dokter? Kemudian yang kedua adalah gangguan penyerapan dari zat besi itu sendiri, yang karena ternyata
eh, salahnya makan, salah makan. Karena ternyata kalau kata dokter, kalau kita makan zat besi, jangan langsung minum teh atau susu, kopi, coklat, itu semua ada zat taninnya. Berarti Tersebut harus zat minum air putih? Ya sebaiknya minum air putih ya. Oh gitu pemirsa ternyata. Itu mungkin ada yang tahu, ada yang tidak sih dokter ya. Nah itu ada 2 faktor penyebab yang sudah dijelaskan oleh dokter. Kemudian yang ketiga apa dokter? Nah yang ketiga bisa jadi individu tersebut sedang mengalami peningkatan kebutuhan zat besi. Contoh pada balita. Jadi di balita itu memang pada dasarnya punya cadangan zat besi dari ibu saat di dalam kandungan. Namun seiring berjalannya waktu zat besinya itu berkurang. Nah jadi dia butuh asupan tersendiri. Jadi apabila misalnya ini udah masuk usia MPASI, sebaiknya ibu-ibu memberikan makanan yang tinggi zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, utamanya di sistem sel saraf. Jadi memang perlu diperhatikan juga pada ibu-ibu hamil. Nah makanya kenapa biasanya di ibu hamil memang ditambahkan suplemen zat besi, karena saat hamil zat besi itu dibutuhkan dalam jumlah tinggi untuk kepentingan janinnya. Oke, itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat adalah? Yang keempat perdarahan. Nah perdarahan ini bisa macam-macam perdarahan karena infeksi parasit bisa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, infeksi cacing tambang itu kebanyakan menyebabkan perdarahan, atau pada perempuan saat menstruasi itu bisa, atau ada gangguan perdarahan di saluran cerna. Oh makanya kalau misalkan orang menstruasi itu pasti suka marah-marah, lemah, letih, lesu, lunglai ya dok? Iya. Karena faktornya kasusnya adalah seperti itu ya dok ya? Kekurangan darah. Kekurangan darah ya bener kan, darahnya keluar semua ya dok ya? Oke, makanya nggak boleh macam-macam. Oke, dan itu ternyata 4 faktor utama, dan yang paling penting saya rasa ya tentu poin pertama dan juga kedua yang masih bisa diantisipasi begitu, dan ketiga juga penting sih ya dok ya. Kalau faktor keempat kan istilahnya kalau bulanan, cewek kan udah bulanan tuh, nggak mungkin kita bisa hindari kan ya dok ya, meskipun tidak dalam konteks yang berbahaya sebenarnya dok ya. Nah kalau untuk faktor resikonya sendiri dokter dari anemia defisiensi besi ini apa kira-kira? Faktor resikonya macam-macam. Yang pertama seperti tadi usia. Jadi pada balita memang kebutuhannya meningkat. Lalu untuk jenis kelamin, untuk perempuan kaitannya saat siklus menstruasi sama kehamilan. Oke. Dan yang terakhir apabila di sosioekonomi rendah, mohon maaf misalnya malnutrisi atau kekurangan asupan, ataupun memang beresiko untuk terjadi infeksi parasit lebih banyak. Sebetulnya untuk sosioekonomi bisa juga faktor higien ya. Jadi misalnya nih makan daging terus tidak diolah dengan baik, itu akan menyebabkan infeksi parasit yang selanjutnya akan menyebabkan anemia apabila infeksi parasitnya terus-menerus tidak ditangani. Iya sih, karena maksudnya kan kita mengolah daging kan juga ada step by stepnya gitu supaya lebih aman dikonsumsi dan tidak menimbulkan parasit itu tadi ya dok ya. Kita udah tahu bahwa zat besinya kita dapat dari situ, tapi kalau misalkan diolah dengan cara yang tidak benar, bisa aja bohong gitu. Malah ya akan dok, menimbulkan penyakit yang ujung-ujungnya ke anemia kalau memang infeksinya kronis tidak ditangani. Nah ini mungkin harus lebih diperhatikan sih tentu saja. Nah tapi kalau misalkan kayak gejalanya sendiri dok, emang bener ya gejalanya orang anemia itu secara global kan biasanya pasti dibilangnya itu lemah, letih, lesu, lunglai. Nah kalau anemia defisiensi besi ini seperti apa? Ya, jadi kalau dari gejala sebetulnya semua anemia sama ya. Bahkan ada yang tidak bergejala, apalagi kalau misalnya sudah kronis atau berlangsung lama. Jadi tubuhnya udah kompensasi, menganggap bahwa itu hal yang biasa. Makanya dianggap oleh individu tersebut bahwa saya ini tidak sakit, tidak bergejala. Tapi apabila masih awal, biasanya kita sebut 5L. Seperti itu, letih, lemah, lelah, lesu, lalai. Lalai ya? Iya. Bukan lunglai ya? Bukan lunglai. Oke, ada 5L umumnya. Ya, umumnya. Nah, bisa juga kalau misalnya pada keadaan berat bisa menyebabkan kebotakan, terus bisa kelihatan pucat. Iya dok, maksudnya bisa sampai botak itu kenapa dok? Sampai botak karena emang rontok gitu ya? rontok, karena rontok rambutnya. Itu kan bener zat besi ya. betul. Jadi kalau yang penyokongnya itu nggak ada, otomatis dia rapuh, rontok. Terus juga bisa kuku sendok, jadi bentuknya melengkung ke atas seperti sendok. Itu kalau di kasus yang parah. Kuku sendok, Iya, kuku sendok berbentuk melengkung. Bentuk melengkung, betul. Ada kasus seperti itu, anemia berat.
Atau bisa juga misalnya nih dia, kita sebutnya di istilah medis tuh pica, jadi dia tuh makan yang bukan makanan, contoh misalnya makan rambut atau makan gelas, iya. Itu bisa, jadi hati-hati kalau misalnya dapat pasien yang keluhannya, dok ini sering makan yang bukan makanan nih, makan benda, entah makan kaca, makan kukunya, makan rambut, coba dicek darahnya, mungkin dia anemia. Seperti itu. Oh bisa sampai ke sana indikasinya? Bisa. Kenapa? Maksudnya kenapa kok, karena menarik sekali ya, kenapa kok orang yang makan makanan seperti itu, mungkin nggak semuanya sih tapi ya dok ya, ada beberapa kasus kenapa kok orang yang makan makanan, bukan makanan, makan benda itu kok bisa dikategorikan sebagai anemia, itu kenapa dokter? Jadi bisa jadi karena faktor sinyal dari dalam tubuh bahwa saya nih sel-selnya kurang nutrisi, nah makanya dia mencari apapun yang bisa masuk ke dalam tubuh. Padahal aja gitu iya, kan? apa aja. Padahal kan seharusnya memang yang bergizi, yang ada kandungan nutrisinya, bukan asal masuk. Ya kita kan nggak tahu kondisi individu di luar sana kan ya, mungkin ada yang ekonominya cukup untuk beli makanan yang mengandung zat besi gitu ya, ada mungkin yang tidak mampu sehingga ya apa aja yang dia lihat mungkin dia makan, kan mungkin seperti itu sih kasusnya, yang gampangnya sih gitu ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak gejala fisik selain kayak pucet, kayak gitu-gitu, ada nggak sih yang mungkin bisa dikenali? Bisa, antara lain konjungtiva anemis, jadi di bawah mata kita turunkan ke bawah, kalau misalnya dia pucat, kemungkinan coba cek darahnya seperti apa, apakah ada anemia atau tidak. Terus bisa juga mengalami sesak napas atau berdebar-debar, atau nadinya cepat, nafasnya cepat. Itu nadi cepat, nafas cepat itu di waktu-waktu tertentukah atau sehari-hari dia seperti itu, bagaimana indikasi dari si anemia ini? Jadi selama dia masih awal-awal anemia, biasanya memang akan nadinya cepat, nafas cepat. Namun apabila badannya sudah terbiasa mengkompensasi, jadinya biasa saja. Saya bahkan pernah dapat pasien HB-nya itu sudah 3. Ya kita tahu minimal perempuan itu 12 ya hemoglobinnya. Itu turun drastis dong dok. Tapi dia masih bisa jalan, tidak ada masalah, tidak ada keluhan, hanya sedikit pusing. Karena sudah mengkompensasi tubuhnya itu tadi secara tidak langsung. Iya. Begitu kami cek darah, HB-nya 3. Wah itu ekstrim banget sih dok. Kita minimal 12. Tapi itu 3, itu kan jauh sekali ya, terjun bebas gitu kan. Itu berarti sangat-sangat kekurangan zat besi. Betul. Kita bisa cek, belum tentu zat besi, tapi dia anemia. Kita cek mungkin ada perdarahan, apa ada keganasan. Juga, ya. Oh makanya kan ada tuh, maksudnya saya kan juga perempuan gitu kan. Maksudnya saya sering sekali melihat bahwa ada perempuan yang kalau misalnya haid gitu, sampai ada yang pingsan kayak gitu, ternyata mungkin bisa jadi karena kekurangan darah. Kekurangan darah yang ekstrim sekali seperti ini ya dok. Anemia udah parah. Oke, nah kalau dengan gejala-gejala yang ada tadi dokter, kira-kira apa sih yang seharusnya nih dilakukan oleh pasien jika mulai mengalami gejala-gejala tersebut? Apalagi kan mereka, loh kenapa nih kok aku tiba-tiba begini? Mungkin baru terjadi di tubuh mereka atau bagaimana? Kira-kira seperti apa dokter? Harus ngapain dulu nih? Ya, biasa yang ringan terjadi tuh sakit kepala, pusing, berdebar-debar. Nah, bila memang dirasa sudah tidak nyaman, mengganggu aktivitas, sebaiknya mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang misalnya nih ada riwayat perdarahan, misalnya lagi menstruasi, atau pada ibu hamil, atau memang ada riwayat infeksi parasit, cacingan. Itu kan kita nggak bisa mendeteksi dari luar sendiri gitu ya, jadi alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke vaskes terdekat. Nah, tapi kalau dari sekian banyak gejala gitu dokter, yang bisa nggak sih dokter urutin dari yang paling ringan terjadi dulu nih, apa kemudian yang paling parah apa gitu gejalanya? Jadi di awal memang ada beberapa tahap ya, di saat zat besi itu mulai menurun, tapi cadangannya masih ada. Oke. Nah itu kita sebut tahap prilaten. Jadi biasanya tuh prilaten. Ya, jadi itu tidak bergejala sama sekali karena walaupun kadar zat besinya turun, tapi masih ada cadangan nih. Jadi tubuh nganggap ya biasa nih, masih ada zat besinya, masih aman. Nah, lalu mulai masuk ke tahap laten. Biasanya di sini sudah gejala ringan, contoh seperti pusing, kelelahan, dada berdebar-debar. Di situ tubuh mulai mengkompensasi. Jadi
asupannya sudah turun, cadangannya juga turun. Butuh apa nih, gimana caranya? Saya butuh zat besi. Nah, di tubuh nanti akan memproduksi reseptor-reseptor atau zat-zat untuk menangkap zat besi tersebut. Jadi semakin misalnya awal jumlah penangkapnya cuma 3, nanti dibanyakan, ditambah jumlahnya oleh tubuh. Jadi alami begitu. Ya, jadi nanti bisa terlihat saat pemeriksaan darah. Nah, apabila sudah masuk tahap anemia, ya sudah mulai yang berat ya, misalnya sudah rambutnya rontok, terus kukunya kuku sendok, konjungtiva anemis atau pucat, bisa juga lidahnya terlihat licin. Ya, biasanya kan yang normal kan ada papil-papilnya ya, ada titik-titiknya, nah itu kelihatan licin atau ada seperti itu. Terus bisa juga di sudut bibir itu pecah-pecah. Nah, itu yang bisa kita lihat secara gampangnya. Itu yang ringan. Itu sudah masuk berat, apalagi kalau sudah sampai botak dan kuku sendok. Itu udah parah banget. Iya. Kategori parah, berat. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter perbincangan kita seputar anemia defisiensi besi ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar anemia defisiensi besi bersama Dr. Dia Sabrina Faiza selaku Kanit Jangwat Rumah Sakit Tingkat 4 Madiun atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, kembali saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baiklah, langsung saja kita kembali bersama Dr. Dea. Masih membahas seputar anemia yang diakibatkan karena kekurangan zat besi. Betul begitu ya dokter ya? Gampangannya nyebutnya mungkin seperti itu. Nah dokter, tadi sudah dijelaskan juga faktor penyebab dan juga faktor resikonya. Kemudian kalau untuk diagnosis dari anemia ini sendiri, anemia defisiensi besi ini sendiri, seperti apa sih dokter? Silahkan. Jadi untuk mengetahui secara holistik ya, kita pertama nanyakan untuk anamnesis. Nah, jadi kita bisa lihat dari usianya, usia berapa, apakah termasuk usia rentan, untuk jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ataukah sedang hamil. Lalu kita tanyakan riwayat penyakitnya saat ini, misalnya pasien datang dengan keluhan pusing, pusingnya mulai kapan, aktivitas terakhirnya seperti apa, untuk riwayat konsumsi makanannya seperti apa. Terus juga apakah ada penyakit penyerta lainnya, seperti misalnya sebelumnya didiagnosis infeksi parasit mungkin, atau ada perdarahan di saluran cerna. Nah, setelah itu kita bisa lakukan pemeriksaan fisis. Jadi yang pertama tanda vital. Nah, tanda vital kita bisa cek tensinya berapa, apakah tinggi, apakah rendah. Untuk nadinya apakah cepat, untuk pernafasannya apakah cepat juga. Lalu kita bisa lihat pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Nah, dari konjungtiva apakah dia pucat, anemis. Untuk keseluruhan badannya apakah terlihat pucat, di sudut bibir apakah ada pecah-pecah, untuk lidahnya bagaimana, apakah ada papilnya atau licin, untuk kukunya bagaimana, apakah bentuk sendok atau biasa saja. Terus bisa juga kita pegang bagian akral, apakah dingin, basah, ataukah hangat.
Terus juga ya kita bisa periksa juga di bagian limpa atau, dan hati, apakah ada pembesaran limpa ataupun hati. Nah, di ujung kuku juga kita bisa lakukan pemeriksaan namanya capillary refill time. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh kulit untuk kembali ke warna aslinya setelah dipencet pucat. Jadi misalnya dipencet pertama kan dia pucat. Nah, berapa lama dia kembali menjadi merah? Apabila kurang dari 2 detik itu masih normal. Nah, apabila lebih dari 2 detik kita patut waspadai. Oh, itu yang paling gampang malahan nih kayaknya. Iya, paling gampang seperti itu. Dari akral juga kita bisa pegang dingin apa hangat. Kalau itu telapak tangan, telapak kaki. Oh, kita bukan bisa berkeringat atau enggak gitu ya? Bukan, lebih ke dingin ataupun hangat, basah atau kering. Oke. Terus sama yang dipencet begini Ya, CRT kita sampai sebutnya. putih, pucat, Lalu dilepas, apakah dia cepat atau lambat. Patokannya itu 2 detik. Kalau misalnya masih kurang 2 detik berarti aman. Kalau di atas 2 detik Itu perlu diwaspadai. Ada apa nih? Kira-kira apakah anemia? atau bisa penyakit yang lain? Iya. Oke. Itu maksudnya mungkin bisa dilakukan pemeriksaan yang ada di rumah mungkin ya, ketika mengalami gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, mungkin bisa dipencet tangannya. Itu kemudian hasilnya seperti apa mungkin bisa dikonsultasikan ketika melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, itu tadi diagnosisnya dokter ya. Tapi kalau untuk pengobatannya sendiri, apakah orang-orang dengan anemia defisiensi besi ini cukupkah mereka dengan memaksimalkan mengkonsumsi zat besi atau tetap harus meminum obat untuk menekan anemianya atau bagaimana kira-kira untuk pengobatannya? Oke, jadi selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita perlu pastikan melalui pemeriksaan penunjang. Nah, jadi kita harus pastikan nih kadar hemoglobinnya berapa. Jadi kita periksa darah keseluruhan, cek lab darah. Juga kita perlu melihat hapusan darah tepi. Gunanya apa? Untuk membedakan penyebab, menyingkirkan kemungkinan penyebab anemia yang lain. Jadi berdasarkan hapusan darah tepi, bentukan sel darah merah itu kelihatan. Apakah dia bentuknya kecil atau bentuknya normal, jumlahnya banyak ataupun sedikit. Nah, nanti kaitannya sama tata laksana. Apabila dia masih anemia ringan, yaitu di atas 10, itu masih bisa dengan tablet tambah darah. Nah, apabila dia di bawah 7 hemoglobinnya, itu sudah harus masuk transfusi darah. Iya, karena udah sangat kekurangan sekali ya dok ya. Tapi yang sampai hemoglobinnya 3 tadi itu udah kurang banget kan itu dok. Itu berarti udah pasti transfusi darah. Udah pasti transfusi darah. Untuk mengembalikan ke normal lah kasarnya gitu ya. Dengan kalau di bawah 10 itu standarnya paling tidak 7. Ya, 7 untuk ditransfusi, standarnya 7. Standarnya 7 untuk bisa dilakukan transfusi. Wah, itu berarti kan maksudnya kalau misalkan kita kekurangan darah ini kan ya gejala yang bisa dikatakan kalau misalnya sudah kita, kalau orang Jawa ngomong itu kan kasep ya, kelewat ya. Itu kan berarti jatuhnya akan sangat parah sekali kan dok. Apakah nanti kemudian bisa sampai menyebabkan komplikasi ke penyakit lainnya jika diabaikan atau bagaimana dok? Ya, komplikasinya tentu saja menyebabkan hipoksia atau kurangnya kadar oksigen dalam jaringan. Nah, nanti kalau misalnya jaringan itu hipoksia, otomatis misalnya nih untuk jantung dia tidak bisa memompa, nggak ada energi. Nah, otomatis nanti menyebabkan kerusakan jantung tersebut, bisa jadi membesar. Terus juga untuk jaringan-jaringan lain otomatis tidak dapat asupan oksigen dari darah, lama-lama akan mati. Nah, bisa menyebabkan kematian apabila terjadi kegagalan organ. Oke, tapi nggak sampai yang kayak menyebabkan mungkin diabetes kah atau ginjal salah apa kayak gitu enggak ya dok? Kalau diabetes di luar konteks ini. Karena masih banyak faktornya ya dok ya. Tapi kalau untuk sampai ke jantung terutama itu tadi bisa jadi ya dok ya? Bisa. Tapi kalau misalkan kayak kena ke lambung atau apa kayak gitu-gitu memungkinkan juga nggak sih dok? Kalau kaitannya sama lambung justru dia bisa jadi penanda mungkin ada perdarahan di lambung. Oh gitu. Kalau misalkan orang anemia? Ya. Oh ya, kayak tadi dokter sampaikan bisa jadi anemia ini terjadi karena pendarahan. Dan salah satu faktornya pendarahan yang ada di lambung. Di saluran cerna, bisa di lambung, bisa ke usus. Jadi nanti kita bisa bedakan di tinjanya seperti apa. Apakah warna kehitaman, kemungkinan di saluran bawah, saluran cerna bagian bawah. Apabila misalnya darahnya segar, mungkin
maaf kebalik. Jadi kalau misalnya darah segar di tinja, kemungkinan dia di saluran cerna bagian bawah. Nah, apabila misalnya tinjanya warna gelap, kemungkinan perdarahannya di saluran cerna atas. Oh gitu, untuk mendeteksi singkat. Iya. Dan mungkin jika pemirsa di rumah mengalami ciri-ciri yang sudah dokter sampaikan yang paling gampang ini tadi, itu lebih baik langsung ke dokter atau fasilitas kesehatan berarti. Dengan menyampaikan keluhan-keluhan dan juga gejala-gejala yang sudah terjadi. Seperti itu ya dok ya? Betul. Oke, karena kalau misalkan semakin parah kan itu bisa jadi bikin orang tambah lemes, hemoglobinnya juga makin turun, dan takutnya menyebabkan sampai kematian begitu dok ya. Karena kita udah nggak punya darah lagi nih di dalam tubuh gitu kan. Tapi dokter, kalau misalkan tadi kan dokter juga sempat mention ada orang dengan autoimun ya. Orang dengan autoimun ini, apakah mereka kesulitan memproduksi darah merah begitu atau bagaimana sih dok sebenarnya? Makanya bisa sampai termasuk kena anemia juga dan lain sebagainya, itu seperti apa? Jadi yang autoimun tuh ada 2 jenis ya. Dia bisa karena jadi kan darah itu dirombak kembali tuh setelah 120 hari. Nah, ada kasus autoimun yang dia dirombaknya kurang dari 120 hari, sementara sel darah barunya belum terbentuk. Jadi nanti akan kelihatan darahnya tuh kecil-kecil. Jadi sebetulnya belum siap untuk dilepaskan, tapi karena tubuhnya butuh, otomatis udah keluar. Nah, terus juga bisa jadi dia tidak terbentuk sama sekali. Kita sebut anemia aplastik. Yang tadi. Ya, jadi harusnya dia terbentuk tapi ada kegagalan pembentukan. Jadi jumlahnya berkurang tapi bentuknya normal. Makanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat dari apusan darah tepi untuk lihat morfologi atau bentuk dari sel darah merahnya seperti apa. Oke, maksudnya kan tetap bukan karena tidak bisa memproduksi, tetapi kekurangan begitu ya dok. Jadi karena waktunya belum sampai tapi harus terpaksa dikeluarkan dulu nih. Jadi ibarat kata belum maksimal produksinya. Karena memang tubuh kita kan secara alami kan memang memproduksi darah merah atau dirombak kembali seperti yang tadi dokter sampaikan kurang lebih 120 hari. Lama ya ternyata. Wah, oke. Nanti kan kita lanjutkan lagi dokter pembahasan seputar anemia ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Sakti TV, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu membahas seputar anemia defisiensi besi atau anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Bersama Dr. Dea tentu saja dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, ini kalau ngomongin anemia nih dokter ya, kalau sepengetahuan saya yang sering saya temui begitu ya, ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya tuh lemah, letih, lesu, lalai itu tadi ya. Kemudian mengkonsumsi suplemen zat besi gitu dokter. Tapi tidak dengan resep dokter. Jadi mereka mengkonsumsi aja gitu sehari-hari, mungkin sehari satu. Karena tidak makan makanan yang mengandung zat besi, jadi memilih suplemen sebagai mempercepat zat besinya gitu. Nah itu kayak gitu gimana sih dokter? Apakah harusnya ketika masyarakat itu ingin mengkonsumsi zat besi begitu ya, suplemen itu haruskah dengan resep dokter atau tidak? Jadi misalnya kasus orang-orang tidak mengonsumsi zat besi, misalnya pada keadaan tertentu, entah dari agama kan ada juga ya tidak mengkonsumsi daging. Betul. Nah bisa pertama di switch dulu ke yang non heme, contoh yang kacang-kacangan. Usahakan tetap dari makanan, karena kenapa? Penyerapannya itu lebih besar dibanding memakai preparat oral zat besi. Karena untuk tablet tambah darah atau preparat oral zat besi itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang tergantung isinya, ada yang lebih banyak, ada yang sedikit. Pun untuk penyerapannya dalam tubuh itu bermacam-macam. Ada yang bisa sampai 40%, ada yang hanya 10%. Nah, baiknya memang untuk menambah kadar zat besi itu dari makanan terlebih dahulu. Utamakan dari makanan. Dari makanan dulu. Nah, namun apabila memang merasa saya kayaknya lemah, lesu, letih, dan ada riwayat HB menurun, walaupun nggak sampai anemia ya, hanya turun saja, itu boleh, tidak apa-apa dikonsumsi tablet tambah darah. Tapi masih di dalam batas wajar lah, Iya. begitu ya dok ya.
mungkin jika sudah dirasa sudah cukup, sudah hilang gejala-gejalanya, mungkin sudah nggak usah dikonsumsi begitu ya. Nah, kalau mungkin idealnya berapa kali di dalam sehari kita boleh mengkonsumsi suplemen tambah darah kayak gitu, dokter? Nah, jadi itu tergantung isinya ya, preparatnya. Jadi ada yang ferrous sulfat, ada ferrous gluconat, tapi yang paling sering itu ferrous sulfat. Bisa sampai 3 kali sehari. Oke, tapi kalau misalnya sehari kita makan sekali pun juga nggak masalah? Nggak masalah. Kalau 3 kali itu kayaknya udah mentok maksimal gitu. Iya. Karena kalau menurut aku sendiri kayak pandanganku tentang suplemen itu kayak vitamin gitu jatuhnya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kan takutnya berbahaya juga nggak sih, dok? Iya. Bisa jadi ya? Bisa jadi ada kasus di mana kadar zat besinya terlalu tinggi, itu juga tidak baik. Nah, ini mungkin menarik nih, dokter. Kalau misalkan kadar zat besi kita, kalau kekurangan kan bisa jadi anemia nih gitu kan. Tapi kalau kelebihan, apa yang kira-kira terjadi dalam tubuh kita? Yang terjadi di tubuh kita, pertama kita akan merasa makanan dan minuman tuh udah terasa kayak besi ya, karena memang kebanyakan. Oh gitu. Dan untuk tanda vital lain tuh sebetulnya tidak ada masalah sih. Cuman secara nggak langsung kita melihat bahwa makanan ini tuh kita udah makan zat besi gitu jadinya ya. Oke, tapi nggak ada dampak serius dari kesehatan itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Cuman ya baiknya memang jangan berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Iya, itu benar sekali. Nah, tapi kalau tadi kan di awal kita sempat mention bahwa kebutuhan zat besi itu sangat dibutuhkan dalam jumlah tinggi ketika janin begitu kan, kemudian balita begitu. Nah, apakah seiring bertambahnya usia kebutuhan zat besi kita itu menurun atau bagaimana sih, dokter sebenarnya? Dari jurnal terakhir usia lansia itu juga meningkat. Oh, sama-sama meningkat juga? Sama-sama meningkat, jadi di balita, di lansia itu meningkat. Untuk usia produktif itu 15-49 di saat meningkatnya. Nah, di luar itu ya standar lah, nggak ada peningkatan berlebih, tidak ada kebutuhan zat besi yang lebih tinggi dari biasanya. Oke, berarti ada di beberapa fase tertentu kita membutuhkan zat besi yang cukup tinggi. Tapi kalau untuk di fase tertentu lainnya itu standar-standar aja lah. Gitu. Nah, kalau kayak faktor menopause itu kan katanya kan, apakah itu juga bisa menurunkan kebutuhan zat besi juga sih, dok? Hormon menopause. Apakah itu bisa menurunkan jumlah zat besi kebutuhan kita juga gitu atau gimana sih, dok? Untuk menopause sejauh ini belum ada penelitiannya, jadi tidak ada kaitannya. Yang memang sangat berkaitan itu pada saat menstruasi. Betul. Dan saat hamil. Saat menstruasi dan saat hamil. Yang mana keduanya itu dialami oleh wanita, pemirsa. Jadi pemirsa, kalau misalkan di rumah ibunya, bukan bapak ya, ibu, mbaknya, kakaknya, tante, budenya sedang mengalami lemah, letih, lesu, lalai ini tadi, bisa jadi karena anemia, tapi karena faktor-faktor tertentu juga, bukan karena kekurangan zat besi aja, karena tadi kan ada banyak sekali gitu faktornya. Nah, terus kemudian yang paling menarik nih, dokter ya, itu seputar makanan. Nah, kalau tadi kan dokter sempat sebutin bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang hem ya tadi ya, hem dan non hem. Nah, tapi ada nggak sih, dokter, kira-kira makanan yang seharusnya dihindari oleh penderita nih, terutama anemia defisiensi besi? Ada nggak sih? Jadi ada contohnya teh, susu, kopi itu ada kandungan kita sebut sebagai tanin. Nah, apabila dikonsumsi bersamaan itu bisa menghambat absorpsi atau penyerapan dari zat besi. Jadi baiknya memang tidak dikonsumsi secara bersamaan. Makanya kayak tadi yang dokter sampaikan di awal tadi sih ya, jangan bersamaan aja. Tapi minum pun juga nggak masalah gitu kan ya. Bukan berarti nggak boleh minum teh ya, nggak boleh minum susu, nggak boleh minum coklat, enggak. Tapi maksudnya jaraknya makan mungkin di jeda 1 jam, 2 jam gitu mungkin masih bisa ya, dokter ya? Bisa, cuman ya memang dia pada dasarnya emang menghambat. Jadi kemungkinan misalnya nih pada ibu hamil sebaiknya kurangi konsumsi teh dulu, karena memang zat di dalam tehnya itu yang menyebabkan terganggunya penyerapan zat besi. Jadi padahal pada saat hamil itu kan janin butuh asupan zat besi yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi teh itu akan menghambat penyerapannya dan itu tidak baik. Tapi gimana ya, dok?
Nah, tapi mungkin boleh nggak sih dok, ada yang disarankan biasanya teh itu kan udah common banget ya di masyarakat ya, udah masuk angin dikit, apa gitu kan, dingin atau apa gitu kita minumnya teh hangat gitu kan. Apakah selain teh ini, terutama untuk ibu hamil nih, boleh digantikan dengan lainnya seperti jahe mungkin atau apa kayak gitu, boleh nggak sih? Jahe boleh. Boleh. Nah, gini saran saya kalau misalnya untuk ibu hamil baiknya konsumsi makanan yang justru meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya Misalnya makanan-makanan yang mengandung vitamin C ataupun vitamin A seperti jeruk, stroberi, melon, sayur-sayuran hijau. Oke, itu yang penting makanan-makanan nyata ya pemirsa ya. Jeruk, stroberi, sayur-sayuran hijau. Itu sangat membantu sekali sih. Membantu penyerapan zat besi. Oke, sayur-sayuran hijau kan banyak ya pemirsa, mulai dari kangkung, sawi, bayam dan lain sebagainya. Itu bisa divariasikan untuk dikonsumsi sehari-hari dan sepertinya juga akan cocok untuk usia-usia produktif, untuk makan-makan sayur gitu ya. Makanya bener ya dokter, bener ya pemirsa ya, 4 sehat 5 sempurna. Untuk makan buah sayur seperti itu ternyata benar-benar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalkan dokter, ini kan ada beberapa mitos juga yang beredar di masyarakat gitu ya, tentang bagaimana bahwa daging kambing itu mengurangi anemia. Aku mumet, oke, bagus daging kambing, katanya gitu dokter. Apakah ini benar atau tidak? Atau karena ini faktor daging aja, makanya dia memberikan kita asupan zat besi atau bagaimana? Ya, jadi memang namanya daging ya, daging kambing itu bisa meningkatkan untuk mencegah anemia. Jadi karena memang dia mengandung heme, jadi lebih gampang diserap oleh tubuh. Cuman apabila dikonsumsi terlalu banyak, nanti malah kolesterolnya yang naik. Karena daging kambing tinggi di kolesterol. Betul, apalagi kalau daging kambing yang disantap, yang dibakar, dibulai. Nah, yang di santan itu aja udah double kill ya. Udah santannya ada kolesterolnya, ditambah dagingnya juga ada kolesterolnya. Oke, berarti itu bisa dikatakan bukan mengurangi tapi lebih ke mencegah berarti ya dok, untuk mencegah anemia. Jadi kalau misalkan sekarang mumetnya ya pemirsa ya, terus tiba-tiba makan daging itu bukan berarti terus langsung nggak mumet lagi, bukan gitu loh. Cuman mungkin boleh mengkonsumsi daging di beberapa waktu tertentu untuk menghindari gejala-gejala anemia yang biasanya dialami. Begitu dokter? Betul. Iya aja pokoknya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen terakhir nanti ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Sakti TV Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar anemia defisiensi besi bersama Dr. Dea Sabrina Faiza selaku Kanit Jangwat Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Madiun. Dan sebelum kita kembali mengobrol dengan Dr. Dea, kembali saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka dari hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, lanjut lagi kita ngomongin masalah anemia, defisiensi besi yang ternyata seringkali dialami oleh kaum hawa karena faktor hamil, menstruasi ya dok ya. Makanya kayaknya remaja-remaja putri gitu kayaknya emang rentan ya dok ya untuk terkena anemia defisiensi besi begitu. Karena kondisi fisiologis, betul, kondisi fisiologis ya dok. Nah ini terus ini dok, ada beberapa pemahaman di masyarakat gitu ya bahwa anemia, ini anemia secara global ya dok ya, anemia dan juga tensi rendah itu tuh sama dok. Padahal sebenarnya apakah ini sama atau berbeda? Kita tanya pakarnya, bagaimana dokter?
Jadi dari pemahaman sendiri untuk anemia itu berkurangnya kadar hemoglobin di dalam darah. Jadi darah itu kan tersusun macam-macam ya, bukan hanya sel darah merah, tapi ada sel darah putih, ada trombosit. Nah, kapan dikatakan anemia? Apabila yang hemoglobin di dalam sel darah merahnya berkurang. Nah, sedangkan untuk tensi rendah sendiri itu adalah kemampuan jantung, tekanan berapa yang dibutuhkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu berbeda. Yang satu Dua hal yang ya, berbeda. betul. Yang satu kadar zat sesuatu, yang satu tekanan dari sesuatu untuk memompanya. Itu beda ternyata pemirsa. Jadi penanganannya pun juga berbeda. Nah, itu tadi kayak masalah kambing itu dokter. Katanya orang tensi rendah tuh juga supaya tensinya dhuwur tuh makan daging kambing juga. Itu juga mitos kan berarti dok? Iya, gimana? jadi kaitannya justru ke kolesterolnya. Kembali ke kolesterol tadi Karena ya, kolesterol kalau misalnya nih kebanyakan makan kolesterol nanti jadi ngeplak di pembuluh darah, terus sumbat, makanya jantungnya butuh tekanan keras karena ibaratnya nih misalnya ada selang, terus di selang itu kan biasa ada lumut-lumut ya. Benar, Kalau benar. misalnya kita mau semprot, dia kalau misalnya ada plaknya pasti kita harus pencet yang keras. Nah sama kayak jantung, kalau misalnya mau mompa jantungnya memeras dirinya sendiri dan ada tekanan, pasti dia butuh tekanan lebih besar karena ada hambatan, ada sumbatan di pembuluh darah. di pembuluh darah. Oke, nah ini harus diperhatikan bukan karena daging lagi pemirsa ya. Jadi ada banyak konteksnya. Nah terus terakhir dokter, ini mitos juga yang paling sering saya dengarkan. Berarti kalau misalkan makan timun, makan melon itu katanya bisa menurunkan anemia. Tapi ternyata itu bukan berarti dok ya, untuk menurunkan tensi berarti. Untuk menurunkan tensi, Nah untuk menurunkan tekanan darah, bukan untuk menurunkan kadar hemoglobin, menaikkan kadar hemoglobinnya. Dua hal yang berbeda pemirsa. Dan terakhir sebagai pertanyaan penutup dokter, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemirsa dan di rumah nih untuk mencegah gejala-gejala anemia ini, terutama anemia defisiensi besi ini terjadi di diri dia? Jadi yang pertama misalnya pada balita, nah ini kan untuk misalnya sudah masuk MPASI nih, ibunya perlu menambahkan makanan-makanan yang kaya akan zat besi, contoh misalnya makan daging-daging atau sayur-sayur yang hijau. Nah itu bisa mencegah terjadinya anemia pada bayi. Lalu untuk ibu hamil, nah sebaiknya memang di screening karena untuk trimester 1, 2 ataupun 3 indikator hemoglobin dalam darah itu berbeda. Jadi memang perlu dilakukan screening apakah ibu hamil ini darahnya masih dalam batas normal atau kekurangan. Nah, juga untuk remaja-remaja putri yang sedang menstruasi, nah apabila memang merasa lemah, lesu, letih saat menstruasi bisa diperiksakan ke dokter. Apalagi misalnya kasus-kasus yang bahkan sampai pingsan. Nah, itu patut diwaspadai. Hati-hati jangan sampai kadar HB-nya sangat rendah sehingga membutuhkan transfusi. Artinya tetap bisa ada pencegahan lah ya dok ya. Dan misalkan kalau dari kita orang awam sendiri dokter, apakah kita juga orang biasa nih maksudnya yang tidak memiliki gejala anemia, tetapi kita ingin melakukan screening, itu bisa juga dokter? Boleh kalau memang ada gejala seperti lemah, lesu, letih, atau paling tidak ada gejalanya dulu deh. Ya, atau sudah ada gangguan, misalnya gangguan saat beraktivitas, atau saat belajar sudah tidak konsentrasi, atau sesak, berdebar-debar, itu boleh. Nah, pencegahan lain juga boleh konsumsi tablet tambah darah 1 kali sehari, itu kan suplemen ya vitamin. Itu tidak apa-apa, tapi bukan menjadi sumber utama untuk zat besi, tetap sebaiknya dari makanan. Makanan yang real ya pemirsa, karena tadi juga ada banyak pilihannya. Misalkan pemirsa vegetarian berarti ya makannya kacang-kacangan gitu, biji-bijian. Tapi kalau masih bisa mengkonsumsi daging ya langkah lebih baiknya daging. Itu daging merah aja berarti ya dok ya? Daging apapun boleh. Daging ayam Ya, gitu juga daging boleh. ayam. Karena kan maksudnya yang lebih tinggi sebetulnya di daging merah. daging sapi gitu ya berarti. Ya, tapi daging sapi mahal dokter. Daging ayam aja nggak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa. Yang penting makan daging.
Oke, baik dokter, terima kasih banyak untuk informasi yang menarik pada kesempatan kali ini. Tapi mungkin sebagai penutup, adakah yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah? Boleh terkait anemia atau terkait kesehatan atau yang lainnya, boleh silahkan dokter. Ya, jadi untuk kasus anemia defisiensi besi ini memang kasus tersering ditemukan pada anemia. Penyebab terbanyaknya itu karena kekurangan zat besi. Nah, untuk pencegahannya bisa dimulai dari saat ibu hamil, yaitu untuk di screening apabila hemoglobinnya rendah, itu bisa segera ditambahkan tablet tambah darah, ataupun misalnya perlu untuk butuh transfusi. Kaitannya untuk mencegah agar tidak terjadi delayed atau hambatan pertumbuhan janin. Pun misalnya untuk anak-anak usia sekolah agar tidak terjadi hambatan saat menerima pelajaran, menurunnya prestasi belajar, itu perlunya asupan zat besi yang cukup. Nah, bisa didapatkan dari macam-macam, antara lain bisa daging merah, bisa kacang-kacangan, sayuran hijau. Nah, untuk mempercepat penyerapan zat besi bisa sambil mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C atau vitamin A, contohnya jeruk, stroberi, wortel. Lalu hindari makanan dan minuman yang dapat menyebabkan penurunan atau gangguan penyerapan zat besi, contohnya teh, kopi, coklat. Nah, untuk gejalanya sendiri memang apabila sudah merasa lemah, letih, lesu, lalai, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui kondisi saat itu, diperiksa darahnya apakah memang anemia atau tidak, dan apabila anemia untuk segera dapat tata laksana dari dokter ataupun tenaga kesehatan yang ada di sekitar kita. Sudah cukup dokter? Terima kasih banyak dokter Dia untuk informasi yang sangat bermanfaat tentu saja untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi mungkin setelah ini, setelah apa yang disampaikan dokter, bisa lebih aware terhadap dirinya sendiri. Apakah gejala-gejala anemia ini akankah menghambat kegiatan kita, itu mungkin bisa langsung dilakukan pemeriksaan tentu saja ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi dokter. Titip salam untuk teman-teman yang ada di DKT ya dokter ya. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, saya Agni Saraswati bersama dokter Dea pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di Sehat Selalu episode-episode berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.